Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca kitab setiap hari. Saya mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita terus membaca kitab. Mari kita ikutin jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Oke, sebelum kita lanjutkan sondan kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami boleh bertemu, di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, biar firman menyertai setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini, dan kami boleh hidup dalam tuntunan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, salib Kristus menghancurkan tembok pemisah. Salib Kristus menghancurkan tembok pemisah. Saya baca dari Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di dalam perjanjian lama, orang Yahudi atau orang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Ya, mereka disebut umat pilihan Tuhan, dan di luar umat pilihan ini adalah kafir, yaitu orang-orang yang tidak bersunat, yaitu orang-orang yang tidak punya hak, tidak berhak menerima janji-janji Allah. Jemaat yang ada di Efesus ini, kebanyakan mereka adalah etnis non-Yahudi. Dan mereka juga menyadari bahwa di dalam perjanjian lama, bahwa Allah hanya melibatkan etnis Yahudi dalam segala pekerjaan Tuhan terhadap manusia. Hal inilah yang menimbulkan kesombongan bagi orang-orang Yahudi, dan berusaha mereka mengingatkan ini kepada orang-orang non-Yahudi. Kita baca di ayat yang ke-14 di Efesus pasal yang kedua ini dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Karena Yesuslah damai sejahtera kita, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yang telah meruntuhkan perseteruan. Amin, saudara. Salib Kristus telah menghancurkan tembok pemisah. Tembok pemisah yang dimaksud di sini, saudaraku, yang pertama adalah tembok pemisah antara Allah dan manusia. Tembok pemisah antara Allah dan manusia, bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi keluarga Allah. Baik agamanya apapun, etnisnya apapun, semua kita punya kesempatan yang sama. Baik seorang hamba, baik seorang merdeka, baik seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, seorang yang muda, seorang yang tua, semua kita punya kesempatan yang sama. Setiap orang dapat langsung datang kepada Allah tanpa membutuhkan perantara. Di dalam perjanjian lama, hanya imam yang ditunjuk yang boleh menghadap Allah di ruang Maha Kudus. Hanya imam yang ditunjuk yang boleh mempersembahkan pengampunan dosa di ruang Maha Kudus itu. Dan kalau kita melihat di zaman nabi-nabi, Allah hanya berbicara melalui nabi-nabi untuk menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Sangat terbatas, saudara. Sangat dibatasi. Hanya orang-orang tertentu yang boleh datang kepada Tuhan. Tetapi saudara, kematian Kristus di kayu salib telah merobek tirai yang ada di bait suci, yang menjadi pembatas ruang kudus dengan ruang Maha Kudus.
Artinya saudara, tidak harus melalui imam yang ditunjuk itu lagi. Tidak harus melalui pendeta kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan, melainkan masing-masing kita dapat berkomunikasi langsung dengan Allah Bapa kita. Amin saudara. Masing-masing kita bisa menyampaikan permohonan kita kepada Allah yang hidup. Ini sangat luar biasa anugerah yang diterima oleh manusia, yaitu yang dikerjakan Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka itu saudara, kita ini orang yang sangat luar biasa menerima anugerah Tuhan. Inilah saudaraku yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita, yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat yang di Efesus itu, bahwa tidak ada lagi saudara pembatas antara kita dengan Allah. Yesus Kristus di kayu salib telah menghancurkan tembok pemisah itu. Yang kedua saudara, salib Kristus telah menghancurkan tembok pemisah antara manusia dengan manusia. Galatia pasal yang ketiga ayat ke-38 ayat yang ke-28 dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat ini mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi pemisah antara Yahudi non-Yahudi. Tidak ada lagi pemisah antara hamba dengan orang merdeka, antara laki-laki dan perempuan. Semuanya kita kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Inilah saudaraku, salib Kristus itu telah menghancurkan tembok-tembok itu. Jadi kalau kita di dalam gereja membangun tembok, memisahkan antara yang kaya dan yang miskin, saya sangat yakin saudara, ini bukan tujuan dari kematian Kristus. Kalau di dalam gereja kita masih eksklusif, masih tertutup, maka ini juga bukanlah tujuan dari kematian Kristus. Tetapi kita harus tidak ada tembok antara yang seorang dengan yang lain. Semuanya kita sama di hadapan Tuhan, baik seorang pendeta, baik seorang jemaat, baik orang tua maupun anak-anak. Semuanya kita sama di hadapan Tuhan. Semuanya kita kawan sewarga dari orang-orang kudus. Semuanya kita anggota-anggota keluarga Allah. Dan tidak ada tembok pemisah. Amin saudara. Salib Kristus telah merobohkan, menghancurkan tembok pemisah itu. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah Roh Kudus memberkati firman-Mu, dan biarlah firman-Mu mendatangkan sukacita bagi setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.